adik-adik semuanya, apa kabar nih? Semoga adik-adik dalam keadaan baik dan sehat selalu ya, dan semoga adik-adik tetap semangat untuk belajar pada hari ini. Nah adik-adik, sebelum belajar kita berdoa dulu yuk. Ambil sikap berdoanya ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih dan berkat-Mu yang boleh kami terima sampai hari ini. Sekarang kami ingin belajar, berkati dan bimbing kami Tuhan, agar kami dapat belajar dengan baik. Dan semoga materi pelajaran ini dapat bermanfaat bagi kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, kakak ingin tanya, apakah kamu sudah dibaptis secara Katolik? Nah, kalau yang sudah dibaptis, siapa nama baptis kamu? Kalau kakak sudah dibaptis sejak kakak masih bayi, dan nama baptis kakak itu adalah Monica. Nah, kalau nama baptis kamu siapa? Nah, adik-adik, kalian tahu tidak sakramen baptis itu apa ya? Nah, adik-adik, agar lebih jelas, yuk kita kenali arti sakramen. Kata sakramen berasal dari bahasa Latin, yaitu sacramentum, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan yang kudus atau yang ilahi. Sakramen juga berarti tanda keselamatan Allah yang diberikan kepada manusia. Karena sakramen sebagai tanda dan sarana keselamatan, maka menerima dan memahami sakramen hendaknya ditempatkan dalam kerangka iman dan didasarkan kepada iman. Adik-adik, sebelum kita membahas tentang sakramen baptis, kita bahas dulu yuk tentang 7 sakramen yang ada di dalam gereja Katolik. Nah, siapa yang tahu 7 sakramen itu ada apa saja ya? Iya, yang pertama adalah sakramen baptis. Yang kedua, sakramen ekaristi. Yang ketiga, sakramen krisma. Yang keempat, sakramen tobat. Yang kelima, sakramen perkawinan. Yang keenam, sakramen imamat. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, sakramen pengurapan orang sakit. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan sakramen baptis. Nah, adik-adik tahu tidak sakramen baptis itu apa ya? Ya, sakramen baptis adalah sakramen pertama yang diterima oleh seorang yang hendak menjadi anggota gereja Katolik. Sakramen baptis adalah sakramen pertama dalam inisiasi Katolik. Nah, inisiasi adalah penerimaan seseorang yang masuk ke dalam atau menjadi anggota kelompok tertentu. Nah, dengan sakramen baptis ini, maka kita akan terbebas dari dosa dan dilahirkan kembali menjadi putra dan putri Allah, sehingga kita dapat meninggalkan hidup yang lama dan masuk ke dalam kehidupan yang baru. Berikut ini adalah sarana dalam pembaptisan Katolik. Sarana itu artinya hal-hal yang diperlukan ketika melakukan sakramen baptis. Nah, yang pertama adalah air bersih. Air bersih ini sebagai lambang pembersihan. Yang kedua, kalimat yang diucapkan oleh pastor, yaitu aku membaptis kamu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang ketiga, minyak krisma sebagai lambang kehadiran Roh Kudus. Yang keempat, nama baptis, yaitu sebagai lambang kesediaan menjadi pengikut Kristus, seperti tokoh yang namanya dipilih. Nah, nama baptis ini biasanya diambil dari nama santo atau santa para orang kudus. Yang kelima, kain putih sebagai lambang kesucian
hati yang bersih dari dosa. Dan yang keenam, lilin menyala, sebagai lambang kesediaan menjadi terang dunia seperti Kristus. Selanjutnya adalah buah atau rahmat dari sakramen baptis. Jadi, setelah seseorang telah menerima sakramen baptis, rahmat yang diperoleh adalah yang pertama, mendapat pengampunan dari segala dosa, baik dosa asal maupun dosa yang dibuatnya. Karena sakramen baptis ini tujuannya untuk membersihkan dan mengampuni manusia dari segala dosanya. Yang kedua, menjadi ciptaan baru dan dilantik menjadi anak Allah. Nah, ketika kita sudah menerima sakramen baptis, kita sudah resmi nih untuk menjadi anak Allah. Yang ketiga, diterima dan digabungkan menjadi anggota gereja. Nah, dengan menerima sakramen baptis, kita sudah sah nih untuk menjadi anggota gereja yang sebenarnya. Yang keempat, memperoleh rahmat pengudusan yang membuatnya sanggup percaya kepada Allah, berharap kepadanya, dan mencintainya. Selain itu, membuat kita juga hidup di bawah bimbingan dan dorongan Roh Kudus, serta sanggup bertumbuh dalam kebaikan. Dan yang kelima, dimeteraikan secara kekal dalam sebuah materai rohani yang tak terhapuskan sebagai bagian dari Kristus. Nah, adik-adik perlu tahu nih bahwa baptisan itu sangat bermacam-macam. Berikut ini adalah macam-macam baptisan. Yang pertama, baptisan bayi. Baptisan bayi adalah baptisan yang diterima saat masih bayi. Nah, siapa yang dibaptis waktu masih bayi? Nah, kalau kakak dibaptis waktu masih bayi, kalian dibaptis waktu masih bayi juga tidak? Nah, pasti tidak ingat ya bagaimana kita dibaptis waktu masih bayi, karena kita waktu itu masih sangat kecil. Oke, yang kedua adalah baptisan dewasa. Baptisan ini diterima saat seseorang sudah dewasa. Nah, adik-adik harus tahu ya bahwa baptisan bayi dan baptisan dewasa ini memerlukan Bapak Ibu baptis. Nah, adik-adik apakah kalian tahu siapa Bapak Ibu baptis kalian? Oke, yang ketiga, baptisan rindu. Saat seseorang ingin dibaptis dan ingin menjadi anggota gereja Katolik, menjalani masa katekumenat, namun sebelum dibaptis, ia sudah meninggal, maka ia sudah menerima baptisan rindu. Yang keempat, baptisan darah. Saat seseorang ingin dibaptis dan ingin menjadi anggota gereja Katolik, menjalani masa katekumenat. Namun sebelum dibaptis, ia sudah meninggal karena membela imannya. Nah, itu tadi adalah macam-macam baptisan dalam agama Katolik. Adik-adik, mungkin beberapa dari kalian itu dibaptis waktu masih bayi ya. Nah, kalian pernah berpikir tidak, mengapa ya kok orang-orang itu dibaptis waktu masih bayi? Oke, kakak akan menjelaskannya ya. Berikut ini ada 3 alasan yang membuat gereja Katolik membaptis para bayi, yaitu yang pertama, karena perintah Kristus. Yang kedua, baptisan diperlukan untuk keselamatan. Dan yang ketiga, orang tua mempunyai tanggung jawab untuk membawa anak-anaknya ke dalam kerajaan sorga. Nah, Kristus mengatakan bahwa tidak boleh ada seorang pun yang menghalangi anak-anaknya datang kepadanya, karena mereka adalah empunya kerajaan sorga. Dikutip dari Matius 19 ayat 14. Nah, kalau ada yang menghalangi atau menyesatkan anak-anak, maka akan memperoleh hukuman yang berat. Nah, selanjutnya, Alkitab juga mengatakan bahwa barang siapa percaya dan dibaptis, maka dia akan diselamatkan karena mendapatkan pengampunan dosa, termasuk dosa asal dan karunia Roh Kudus. Melalui baptisan,
seorang disatukan dengan kematian Kristus untuk dibangkitkan bersama dengan Kristus, sehingga ia dapat mati terhadap dosa dan hidup baru bagi Allah di dalam Kristus. Adik-adik, selain manusia, ternyata Tuhan Yesus juga dibaptis loh. Nah, yuk kita baca Injil berikut ini. Kita baca Injil Markus bab 1 ayat 9 sampai 13. Kakak sudah menyiapkan bacaan Injilnya. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pada waktu itu, datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Segera sesudah itu, roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu, ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Nah, adik-adik, tadi kita sudah membaca ya dari Injil Markus tentang cerita Yesus dibaptis. Nah, sekarang jawablah pertanyaan berikut ini berdasarkan bacaan Injil tadi. Oke, pertanyaan yang pertama, di mana Yesus dibaptis? Yang kedua, dari mana Yesus datang? Yang ketiga, siapa yang membaptis Yesus? Dan yang keempat, apa yang terjadi setelah Yesus dibaptis? Oke, pertanyaan tersebut silakan kalian jawab sendiri ya. Boleh ditulis di buku tulis ataupun boleh dijawab secara lisan. Adik-adik, waktu masih bayi, mungkin kita tidak ingat ya bagaimana tata cara pembaptisan yang dilakukan oleh pastor kepada kita. Apa yang dilakukan oleh pastor, apa yang dilakukan oleh orang tua kita waktu kita dibaptis. Nah, mungkin kita tidak ingat ya. Nah, untuk itu, agar lebih jelasnya, kakak sudah menyiapkan video tata cara pembaptisan pada orang dewasa. Yuk kita amati video ini bersama-sama. Elizabeth Ida Ayu Indra Putri Dewangkara, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kristoforus Arianto Resa, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus melahirkan saudara-saudari kembali dari air Roh Kudus dan mengampuni semua dosa saudara. Saudara sudah diangkat menjadi anaknya dan dipersatukan dengan umatnya. Sekarang saudara diurapi dengan minyak krisma seperti Kristus diurapi oleh Roh Kudus menjadi imam, nabi, dan raja. Allah berkenan melindungi saudari agar saudari menjadi anggota umatnya yang setia sampai masuk kehidupan yang kekal. Semoga Allah berkenan melindungi saudara agar saudara menjadi anggota umat yang setia sampai masuk hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudari telah menjadi makhluk baru, kenakan pakaian putih ini. Terimalah sebagai tanda saudara, jagalah martabat ini tak bercela sampai menghadap Tuhan dan Hakim kita Yesus Kristus, supaya diperkenankan masuk hidup yang kekal. Saya persilakan lilin dinyalakan.
ini saudara telah bersatu dengan Kristus, cahaya dunia, maka saudara-saudari harus hidup sebagai putra-putri cahaya dan menghayati iman dengan setia sehingga pada saat Tuhan datang, saudara dapat menyongsong Dia bersama semua orang kudus dalam istana Bapa di surga demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Adik-adik, setelah kalian tahu tentang sakramen baptis, coba adik-adik cari informasi nih mengenai nama baptis kamu. Kalian bisa cari tentang sejarah atau kisah hidup dari santo atau santa pelindung kamu ya. Oke adik-adik, sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga materi yang telah kakak sampaikan dapat bermanfaat ya untuk kalian, dan semoga materinya juga dapat dipahami oleh kalian. Adik-adik, tadi sebelum belajar kita sudah membukanya dengan berdoa bersama. Nah, sekarang kita akan menutup pembelajarannya dengan berdoa bersama juga. Yuk kita ambil sikap berdoanya ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah membimbing kami sampai kami selesai belajar. Semoga materi pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kami. Semoga kami bisa lebih mengenal Engkau dan menjadi anak-anak-Mu yang baik. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti pembelajaran bersama kakak pada hari ini. Mohon maaf apabila selama kakak menjelaskan materi ada kesalahan atau kekurangan ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Dadah.